La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin istofa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal akibatu littaqwa. Hadratal muhtaramin, para kiai, para sesepuh dan juga para asatid, para tokoh masyarakat, para pengurus BKSPPI dan juga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di tengah-tengah kita ada orang tua kita, ada guru kita, ya. Kiai Dr. Badruddin Subki, Kiai Khalil Ridwan, Kiai Bubung Burhanuddin, ada Bapak Rektor Profesor Dr. Endin Mujahidin, dan juga para tokoh-tokoh yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tapi ala kulli hal mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ringkas apa yang saya sampaikan, meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh para kiai, dan para asatid semuanya. Kita bahagia sekali hari ini kita menyaksikan jamaah haji sudah pada berangkat di tanah suci. Kita sangat bahagia. Terkadang kita juga kepingin gitu ya, ingin seperti mereka berangkat ke tanah suci. Tapi apa daya, terkadang karena terbatas oleh antrian haji ataupun terbatas oleh biaya atau keadaan, sehingga kita belum bisa ke sana. Walaupun sudah pernah haji, selalu akan merindukan tanah suci, apalagi yang belum haji. Tetapi jamaah sekalian, di dalam syariat kita ada pengganti pahala dari ibadah haji itu sendiri. Seperti ini yang kita hadir sekarang di masjid ini, itu sama ketika orang datang dari rumah menuju masjid untuk belajar di pengajian BKSPPI, itu pahalanya sama seperti orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid, siapa yang pagi-pagi dia berangkat ke masjid, dia berangkat dari rumah menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama, dia tidak menginginkan kecuali niatnya untuk belajar. An yata'allama khairan, dia mempelajari ilmu, mempelajari kebaikan. Au yu'allimuhu, atau mengajarkan. Jadi muridnya, gurunya sama, belajar atau mengajar. Kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu, maka pahalanya sama seperti pahala ibadah haji. Jadi sebenarnya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah membuat banyak sekali fasilitas bagi orang-orang yang tahun ini belum ada kesempatan untuk naik haji. Sebenarnya Allah telah menyediakan pahala haji dengan alternatif yang begitu banyak. Orang dari rumah tadi menuju masjid untuk belajar ilmu, pahalanya sama seperti pahala ibadah haji. Demikian juga misalkan pagi-pagi orang ikut jamaah sholat subuh, kemudian zikir atau taklim atau baca Quran sampai matahari terbit, sampai waktu syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat, yaitu sholat di awal waktu duha, maka pahalanya sama seperti juga pahala naik haji. Bahkan Nabi mengatakan taman, sempurna ya. Jadi pahalanya sempurna, persis ya, seperti pahala naik haji. Cuman bukan berarti gugur kewajiban untuk ibadah haji ya. Itu hanya level dari sisi pahala ya.
level dari kifayatul jaza, la kifayatul ijza, ya. Jadi dari sisi pahala itu sama, ya, walaupun itu tidak mencukupi dalam arti gugurnya kewajiban kita untuk menunaikan ibadah haji itu tidak gugur hanya gara-gara amalan-amalan tersebut. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, kita harus senantiasa memelihara niat. Siapapun kalau niatnya benar, niatnya baik, itu dia akan tercatat di dalam kebaikan, ya. Orang-orang yang belum ada kesempatan untuk naik haji tetapi dia sudah punya niat, ya, punya azam yang kuat, tekad yang kuat, itu sebenarnya sudah terdaftar, ya. Kenapa? Karena pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kita waktu itu sedang bersama Nabi di satu peristiwa peperangan, ya. Faqala inna bil madinah rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasuhum al marad. Ketika Nabi melihat para sahabat yang sedang semangat untuk berjihad, diberikan kabar gembira dengan pahala-pahala jihad waktu itu, kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya ada di antara saudara kalian yang nggak bisa berangkat hari ini karena mereka sakit, tetapi mereka sebenarnya ingin, maka pahalanya persis sama seperti pahala kalian. Jadi ini namanya disebut pahala pengganti. Makanya kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan wa fi hadzal hadisi fadilatun niyah fil khair. Pada hadis ini itu ada keutamaan niat di dalam kebajikan. Kalau kita niat baik itu sudah mendapatkan pahala, walaupun sebenarnya kita belum melaksanakan kebaikan tersebut.